wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ustasari, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu akad hawalah. Hawalah secara bahasa berasal dari kata tahawul yang artinya dipindahkan atau tahwil yang artinya pemindahan. Secara istilah kita dapat mengartikan hawalah yaitu pemindahan penagihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam Islam, hukum akad hawalah adalah diperbolehkan. Imam Bukhari dan Muslim riwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman. Dan apabila salah seorang dari kamu diikutkan atau dihiwalakan kepada orang yang mampu atau kaya, maka terimalah hawalah itu. Dari hadis Rasulullah tersebut dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu hendaklah orang yang berhutang melunasi hutangnya dengan cara yang baik. Begitupun orang yang meminjamkan hutang, hendaklah ia menagih hutangnya dengan cara yang baik pula. Yang kedua, apabila kreditor menuntut haknya, maka wajib bagi debitor untuk segera melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya. Namun apabila debitor ini menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu atau sanggup, maka itu adalah suatu bentuk kezaliman. Yang ketiga yaitu apabila debitor mengalihkan atau menghawalakan pemindahan hutang kepada pihak yang mampu atau kaya, maka wajib bagi kreditor menerima hawalah tersebut. Nah, dalam akad hawalah ini ada hal-hal yang harus dipenuhi agar akad hawalah ini dapat berlangsung atau dapat terjadi, atau sering kita sebut sebagai rukun akad hawalah. Rukun akad hawalah ini sendiri ada 5. Yang pertama yaitu muhil. Siapa itu muhil? Muhil ini adalah orang yang melakukan pemindahan penagihan hutang. Ada juga muhal. Muhal ini adalah orang yang memberi pinjaman atau memberikan utang. Ada juga muhal alai. Muhal alai ini adalah orang yang menerima pemindahan penagihan utang. Ada juga muhalbi. Muhalbi ini yaitu objek atau utang yang dipindahkan penagihannya. Ada juga sikhad. Sikhad ini yaitu akad atau perjanjian. Nah, untuk lebih jelasnya nih, misal si Anis ada utang sebesar 500.000 kepada Lisda. Kemudian karena Anis tidak sanggup untuk membayar, akhirnya Anis menghawalakan atau memindahkan penagihannya kepada Fitri. Nah, dalam hal ini Anis bertindak sebagai muhil, yaitu orang yang memindahkan penagihan hutang. Jadi dia memindahkan penagihan hutang yang seharusnya itu ditagih kepada dia dipindahkan ke Fitri. Terus Lisda dalam hal ini bertindak sebagai muhal, yaitu orang yang memberikan utang atau pinjaman. Dan si Fitri bertindak sebagai muhal alai, yaitu orang yang menerima pemindahan penagihan utang dari pemindahan utang dari si Anis tadi. Selanjutnya yaitu muhalbi. Muhalbi ini dalam hal ini berupa objeknya yaitu utang Anis yang sebesar 500.000 tadi. Selain harus terpenuhinya rukun dari akad hawalah itu sendiri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad hawalah ini menjadi sah. Yang pertama yaitu ketentuan bahwa muhil, muhal, dan muhal alai adalah orang yang sudah balik dan berakal. Jadi akad hawalah ini tidak berlaku untuk anak kecil yang belum balik, meskipun si anak kecil ini sudah paham dan mengerti betul tentang akad hawalah. Yang kedua yaitu mengenai keriduan dan persetujuan. Beberapa mazhab berpendapat bahwa dalam pelaksanaan akad hawalah ini harus adanya persetujuan dari muhil dan muhal. Sedangkan persetujuan atau keriduan dari muhal alai itu tidak menjadi syarat sah dalam akad hawalah. Namun ada juga mazhab yang mengatakan bahwa keriduan dari muhal alai ini menjadi syarat sah akad hawalah atau diperlukan dalam akad hawalah, yaitu mazhab Hanafi. Syarat yang ketiga yaitu syarat bagi hutang yang akan dialihkan. Dalam hal ini terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu sesuatu yang dialihkan itu sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Artinya, akad hawalah ini tidak berlaku untuk hutang piutang yang belum terlaksana atau belum terjadi. Poin yang kedua yaitu apabila dalam hal ini menggunakan akad hawalah muqayyadah, ulama fikih sepakat baik hutang muhil kepada muhal ataupun hutang muhal alai kepada muhil haruslah dalam bentuk yang sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Misal, Anis memiliki hutang kepada Lisda, sedangkan di sisi lain Fitri juga memiliki hutang kepada Anis. Jika Anis ingin menghawalakan hutangnya atau memindahkan penagihan hutangnya kepada Fitri melalui akad hawalah muqayyadah, maka besaran hutangnya harus sama.
baik dari hutang Anis kepada Lisda maupun hutang Fitri kepada Anis. Misalnya Anis memiliki hutang kepada Lisda 500.000 dan Fitri juga memiliki hutang kepada Anis sebesar 500.000. Maka mereka bisa menggunakan akad hawalah muqayyadah. Selain akad hawalah muqayyadah, ada juga akad hawalah mutlaqah. Namun dalam akad hawalah mutlaqah, besar hutang muhil kepada muhal dan muhal alai kepada muhil besarnya tidak harus sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Karena dalam akad mutlaqah tidak disebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi atas pembayaran utang muhal alai kepada muhil. Demikianlah penjelasan akad hawalah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Anggraini dari jurusan Manajemen 2018, konsentrasi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad kafalah. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu akad kafalah, ada baiknya kita harus tahu nih pengertian dari akad kafalah itu. Jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya, akad kafalah merupakan bentuk pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan. Tadi kan kalian sudah mengetahui nih apa itu pengertian dari kafalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum akad kafalah itu sendiri. Jadi, hukum akad kafalah terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat ke-72 yang artinya penyeru itu berkata, kami kehilangan tiang raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Nah, baik, selanjutnya yaitu terdapat rukun dan syarat dari kafalah itu sendiri. Yang pertama, ada pihak penjamin atau penanggung, dalam hal ini kafil, dengan syarat balik atau dewasa, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak yang berhutang atau ma'fur anhu dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga, pihak yang berutang atau mafulah dengan syarat diketahui identitasnya, dapat dihadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Yang keempat, merupakan objek jaminan atau ma'ful bih, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang atau akil, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang, mengikat atau luzim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Dan setelah itu harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah atau diharapkan. Untuk mengetahui juga macam-macam dari akad kafalah itu sendiri. Yang pertama ada kafalah bil awal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas dari bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Yang kedua ada kafalah bin nafas, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai juridical personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, kafalah bin at-taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Yang keempat, ada kafalah al-munjani,
kedua ada advance payment bond atau jaminan uang muka, dan yang terakhir ada performance bond atau jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi. Retention bond atau jaminan pemeliharaan pasca konstruksi. Bank dalam pemberi garansi ini biasanya meminta setoran jaminan sejumlah tertentu sebagai baik. Setelah saya mempresentasikan mengenai akad kafalah, ada satu pertanyaan nih untuk kalian. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kafil dalam akad kafalah. Nah, jadi kafil adalah pihak penjamin atau penanggung dengan syarat balik atau dewasa, dalam hal sehat, berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai akad kafalah. Mohon maaf apabila ada materi-materi yang kalian kurang mengerti, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azhara, mahasiswa manajemen konsentrasi manajemen syariah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi wakalah. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu wakalah. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkannya. Dalam bahasa Arab, wakalah berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilinya. Secara istilah, wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan dalam menyangkut masalah harta benda dan masalah pribadi lainnya, seperti menikah. Adapun beberapa definisi wakalah menurut ulama fikih, antara lainnya mazhab Hanafi. Wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Dan kemudian menurut mazhab Syafi'i, wakalah adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama ia hidup. Selama ia hidup di sini adalah pembeda antara wakalah dan wasiat. Pada akad wakalah ini sendiri terdapat dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mendasarkan diperbolehkannya akad wakalah dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka suruhlah juru damai atau hakam dari keluarga laki-laki dan suruhlah seorang juru damai atau hakam dari keluarga perempuan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah mengutus seseorang pemungut zakat untuk memungut zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun beberapa jenis wakalah. Dalam wakalah itu sendiri terdapat 3 jenis wakalah. Yang pertama ialah wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu yang ditentukan dan untuk segala urusan. Yang kedua ialah wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir ialah wakalah al-mamamah, yakni perwakilan yang lebih luas daripada wakalah al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada wakalah al-mutlaqah. Selanjutnya, dalam akad wakalah itu sendiri terdapat beberapa rukun. Yang pertama ialah adanya pihak yang mewakilkan atau al-muwakkil. Yang kedua adalah adanya pihak yang diwakilkan atau al-wakil. Dan yang ketiga
adanya akad ijab dan qabul, dan yang keempat, adanya objek yang diwakilkan. Selanjutnya ialah syarat wakalah. Menurut Al-Qadi Abu Syuja, seorang wakil tidak boleh menjual barang kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama ialah harga tidak melebihi dari standar. Yang kedua ialah menggunakan uang setempat. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengatasnamakan dirinya dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Kemudian adapun syarat menjadi seorang wakil. Yang pertama ialah orang yang berakal, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang diwakilkannya, kemudian cakap dalam bertindak hukum, kemudian bertindak sebagai wakil secara serius, dan yang terakhir dan yang paling penting ialah ditunjuk langsung oleh yang diwakilkan. Adapun syarat objek yang diwakilkan. Yang pertama ialah yang diwakilkan bukan sesuatu yang boleh atau mubah diwakilkan oleh setiap orang. Yang kedua ialah yang diwakilkan harus merupakan milik dari orang yang diwakil. Dan yang terakhir, yang diwakilkan itu jelas. Kemudian muncullah beberapa pertanyaan dalam presentasi ini. Yang pertama ialah, apakah boleh pihak yang diwakilkan menaikkan harga barang dari yang telah ditetapkan oleh si pemilik barang? Jika yang dipakai adalah akad wakalah, maka jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang yang mewakilkan barang menaikkan harga dari yang ditetapkan oleh si pemilik barang. Seandainya jika dia tetap menaikkan harga barang tersebut, maka keuntungannya kembali kepada si pemilik barang. Pertanyaan selanjutnya ialah, disebut apakah orang yang menerima pemindahan penagihan hutang? Dalam hal ini, orang yang menerima pemindahan penagihan hutang disebut muhal alaih. Pertanyaan tadi adalah penutup atau akhir dari video presentasi ini. Kami hanya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan juga kami meminta maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan murni dari kami sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.